Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pengurus harian PPME Al-Ikhlas Amsterdam, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir di sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh yang alhamdulillah masih bersama kita semuanya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat dan panjang umur. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore kali ini, sore menjelang malam ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak lain hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di tempat inilah akan menjadi saksi kita ya, bahwa di tempat ini kita bersama-sama melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita menghidupkan majelis ilmu, yang kedua kita bersilaturahmi, dan yang ketiga kita melaksanakan ketaatan-ketaatan, yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca tasbih, sholawat, istighfar, tahlil, dan lain sebagainya. Dan ini diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah ketika kita nanti akan terpisah di alam barzah, insyaallah. Sholawat serta salam malah kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Rasulullah yang telah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah, insyaallah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan itu saat sebelum tiba kita sangat merindukannya, ya Bu ya. Sebelum tiba kita sangat merindukannya. Setelah beliau bersama kita sangat menikmati nuansa Ramadan itu di dalam pribadi dan kehidupan kita. Ya, saat ini kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Lalu apa yang harus kita laksanakan? Ya, kita saat ini adalah mari bersama-sama menghitung diri kita, bermuhasabah. Ya, bagi yang mereka sudah bisa menikmati ibadah di bulan suci Ramadan, meningkatkan amalan-amalannya di bulan suci Ramadan, saat ini adalah saatnya kita untuk tidak hanya sekedar mengenang Ramadan itu, tetapi kita melestarikan, ya, melestarikan apa yang sudah kita laksanakan, amalan-amalan baik itu
pada bulan suci Ramadan, ya, sehingga bulan setelah Ramadan ini kita dapat laksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita latih di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama, ya. Bagi yang mereka belum sempat melaksanakan, ya, atau bahkan jauh belum dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dan nilai-nilai kemuliaan di Ramadan itu, belum sempat melaksanakannya, masih sering melakukan maksiat, ya kan? Padahal itu bulan Ramadan. Masih belum taat beribadah, padahal itu bulan Ramadan. Masih belum puasa, padahal itu bulan Ramadan. Ya, bagi yang seperti ini, mudah-mudahan nggak ada di sini, insya Allah. Bagi yang seperti ini, ayo kita sama-sama bertaubat. Taubatan nasuha. Kita sama-sama taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah akan mengatur diri kita. Ya. Ketika kita ada kemauan, ketika kita ada keinginan untuk memperbaiki diri kita, maka Allah akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Tetapi kalau kita tidak ada sama sekali greget, apa itu greget kalau bahasa Belandanya apa ini? Rentek, ya itu lebih top lagi nih. Kalau kita tidak ada greget, tidak ada niat, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, maka Allah akan menyuekkan kita. Apa itu menyuekkan? Dicuekkan sampai ini. Ingatkan di ayat Al-Quran disebutkan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Ya. Suatu ketika di hari kiamat itu ada orang yang dibangunkan dalam keadaan buta. Lalu dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, aku ini di dunia bisa melihat, tapi kenapa di akhirat kok aku jadi buta? Apa jawaban Allah? Qala atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Qala Allah berfirman kepada orang yang protes seperti ini tadi, yang dibutakan oleh Allah saat hari kiamat. Atatka ayatuna, aku telah memberitahukan kepada Anda, aku telah mengasih tahu kepada Anda ayatuna, ayat-ayatku. Ayat-ayat Allah ada berapa, Bu? Wah. Ayat Allah ada dua, yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersirat itu adalah alam ini, ayat-ayat alam kauniyah ini. Dan yang tersirat adalah Al-Quran. Yang tersurat adalah Al-Quranul Karim. Itu ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah inilah Anda harus belajar. Ya. Dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah inilah Anda harus belajar. Al-Quran mengatakan, hei orang yang muslim, berbaiklah kalian kepada orang lain. Tetapi ketika di dunia Anda tidak melakukan itu berarti Anda melengos terhadap perintahnya Allah. Maka kemudian Allah bilang, atatka ayatuna fanasitaha, aku telah memberitahukan engkau dengan ayat-ayatku, tetapi engkau telah melupakannya. Kalau begini keadaannya, ketika di dunia Anda cuek dengan apa yang sudah aku beritakan kepada Anda, maka wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga di hari ini pun aku melupakan engkau. Coba bayangkan. Dilupakan yang menciptakan. Kayak apa coba? Wong kita ada bertamu kepada seseorang, kemudian tuan rumahnya cuek, kita sudah nggak punya muka. Ya kan, Pak ya? Kita bertamu,
kepada seseorang kemudian yang punya rumah itu menyuain kita sudah kayak neraka di situ, udah pengen pulang aja. Nah ini yang nyuekin yang punya kita. Coba, gara-gara apa? Gara-gara kita lalai, gara-gara kita sombong, gara-gara kita tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah itu tadi. Ya, Allah melarang kita untuk memakan riba. Kita tiap hari bergelut dengan riba. Ya, Allah melarang kita untuk ngomongin orang. Tiap hari kita ngomongin orang. Ini berarti apa? Tidak konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ini Anda akan tanggung sendiri di akhirat. Nah, keutamaan kita ibu-ibu semuanya dalam perkumpulan PPMI Al-Ikhlas ini. Makanya saya paling senang sekali ya kalau ada pengajian-pengajian seperti ini. Mari kita tawaso bil haqqi wa tawaso bis sabr. Kita saling menasihati dengan yang benar dan menasihati dalam kesabaran. Supaya apa? Supaya kita senantiasa terjaga dan saling menjaga keutuhan keimanan kita. Ini fungsinya. Ya Pak ya? Maka lestarikanlah perkumpulan ini, jagalah perkumpulan ini dengan baik. Kalau perbedaan dimanapun berbeda, satu rumah aja berbeda kok, suami istri aja beda terus Pak ya? Ya Pak ya? Suami istri aja beda kok, di kumpulan nggak boleh beda kan? Nggak ada. Beda itu biasa, ya. Di mana-mana ada. Tetapi bukan perbedaan itu yang menjadikan kendala, tetapi kita sama-sama kepingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Ini baru pembukaan dulu ya. Ya. Jadi setelah kita melaksanakan puasa Ramadan yang selama itu kita merindukannya, kita sudah laksanakan semaksimal mungkin. Bagi yang sudah bisa melaksanakan dengan baik, kita dawamkan. Apa kita dawamkan? Kita kontinuikan, kita lestarikan, kita biasakan kebaikan-kebaikan itu. Dan bagi yang belum bisa melaksanakan ketaatan di bulan suci Ramadan dan amal-amal di bulan Ramadan belum maksimal, kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah supaya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu yang pertama ya. Terus kemudian yang kedua, ketika bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala itu sudah tidak ada, ya sudah melewati kita. Bulan yang penuh rahmat itu sudah melewati kita. Lalu apakah kita tetap bisa melaksanakan seperti sholat, siam dan qiyam? Apakah bisa kita laksanakan siam dan qiyam? Kita bisa laksanakan sepanjang tahun. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, mumpung ini masih Syawal, ya, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal karena kasiyamid dar. Barang siapa yang sudah berpuasa Ramadan, ya kan, lalu dia mengikuti puasa itu di bulan Syawal selama 6 hari, ya. Summa itu setelahnya ya, 6 hari, maka itu pahalanya sama seperti kita puasa 1 tahun penuh. Hanya 6 hari tambahannya. Ya, sekarang ini masih bulan Syawal. Tanggal berapa ini? Tanggal 15 Syawal. Ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih mampu untuk melaksanakan syam atau puasa, ini masih ada kesempatan. Ya, untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Insya Allah. Jangan insya Allah, dah dibuktikan ya. Insya Allah kita laksanakan 6 Syawal itu supaya apa? Supaya kita dapat melengkapi setahun penuh puasa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Terus yang kedua, puasa lagi juga disunatkan seperti puasa Senin Kamis disunatkan. Ada juga puasa 3 hari Yaumul Bid, ya, 13, 14, 15 itu juga disunatkan. Yang juga disyariatkan oleh Rasulullah SAW.
Qiyam itu bangun malam kemudian melaksanakan sholat. Kalau di bulan Ramadan kita qiyamnya berupa sholat tarawih. Setelah Ramadan tarawihnya hilang, qiyamnya hilang. Ya Bu ya. Siapa itu yang hilang? Ada orangnya. Mana pakai kerudung apa? Enggak ada Pak, di sini semuanya. Yang semuanya ya? Iya. Hadis Rasulullah menyampaikan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abad tadukha fi wajhiha al-ma'a. Semoga Allah merahmati kepada seorang suami. Ini yang ada suami, ada istri ya. Semoga Allah merahmati kepada suami yang dia bangun malam, lalu kemudian sholat malam, lalu kemudian dia membangunkan istrinya untuk diajak sholat malam. Seandainya istrinya itu abad itu nggak mau, ogah ya, males, maka kemudian sang suami ini nyiramkan air di wajahnya istrinya. Satu ember, beda banget ya. Orang yang seperti ini dirahmati oleh Allah. Dan kebalikannya, rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadkhat fi wajhiha alma. Sama seperti itu juga. Dirahmati Allah. Kalau sudah Allah bilang dirahmati Allah, itu berarti rahmat Allah itu betul-betul turun itu. Ya, makanya kemudian di sini ini saya kasih rahasianya dulu. Ketika ibu-ibu bapak semuanya ini di suatu malam itu kok tiba-tiba terbangun, ya kan? Kan kita kebiasaan di bulan suci Ramadan sudah bangun malam nih. Kemudian setelah bulan suci Ramadan ini kok tiba-tiba tidak pernah bangun, kok kita bangun, ya kan? Lalu kemudian sebelum setan membisiki kita untuk buka WhatsApp, untuk buka remote televisi, untuk buka yang macam-macam, ya kan? Lalu kemudian otak kita masih jernih, ucapkanlah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Supaya apa? Supaya setan ini belayu kabeh. Lalu kemudian sampai bisa menyelesaikan. Biasanya kalau bangun itu kenapa Pak? Ke WC dulu ya biasanya. Ya, setelah menyelesaikan itu tadi, hajat-hajat itu tadi, itu insya Allah Anda dibelokkan ke tempat wudhu Pak. Tapi kalau kita tidak bentengi dengan kalimat itu, habis menyelesaikan hajatnya itu, jadi cari handphone biasanya, yang muda-muda lah ya. Kalau yang tua-tua sih mungkin ini kembali ke pangkuan kasur ya. Kalau yang masih muda-muda lihat WhatsApp atau lihat televisi kalau ada acara bagus. Nah semoga dengan ikhtiar itu, apa tadi yang dibaca? Subhanallah la haula wala quwata illa billah. Ingat-ingat Bu ya. Jadi kalau pas bangun, terbangun dengan karena kepengen buang hajat atau terbangun karena imannya sampai lagi penuh, ya kan? Suatu ketika kan pernah ada itu momen tertentu seperti itu ya. Pas kita lagi enak-enaknya dengerin ngaji, pas lagi enak-enaknya kita belajar ngaji, ya kadang-kadang sampai rumah itu kita bawaannya kepengen ngaji, kan gitu kan ya. Itu ada suatu momen seperti itu, setiap orang pasti ada dikasih itu. Itu namanya apa? Itu namanya Anda dalam kesempurnaan iman yang tinggi. Maka kewajiban kita ketika sudah dipanggil oleh keimanan itu, kita melaksanakan, gitu loh. Jangan itu tidak ada artinya. Kalau kita anggap itu tidak ada artinya, simbol-simbol atau sinyal-sinyal itu Anda anggap sebagai hal yang biasa, ya berarti ketukan-ketukan itu nggak disambut oleh kalian. Gitu ya. Kalau Anda kepengen di rumah kok
kepengen baca Quran, terus malas ah. Nah itu berarti sinyal yang sudah diberikan oleh Allah. Keimanan yang sudah dicapai Anda oleh selama ini itu sudah mentok, yang sudah mengeluarkan sinyal hijau itu kalau tidak Anda sambut dengan keteguhan dan keinginan Anda untuk melaksanakan, maka sinyal itu akan hilang. Ya, itu pertanda bahwa Anda dalam keimanan yang puncak, pertanda bahwa Anda itu dalam kebaikan yang melebihi, sehingga Anda mampu bangun sendiri. Apalagi syukur-syukur kalau misalkan sekarang masih belum mampu, hanya sholat 2 rakaat terus tidur, monggo. Itu pasti nanti akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain. Hari ini baru bisa bangun sholat 2 rakaat. Insya Allah kalau besok dibangunkan sholat 2 rakaat, baca Al-Fatihah, buka Al-Quran, ya. Setelah itu dibangunkan yang ketiga kali, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, SMS ibu bapak atau saudara, piye kabari, enak zamanku toh, ya. Itu harus perlu itu. Silaturahmi kepada keluarga itu perlu, karena itu anjuran syariat kita, itu harus kita laksanakan. Coba ya. Nah, momen-momen itu Bapak Ibu semuanya itu belum jauh saat ini. Karena kita baru kemarin, berapa minggu ini, 2 minggu yang lalu baru kehilangan ketinggalan Ramadan itu baru 2 minggu yang lalu. Jadi masih semangat Anda, kebaikan yang sudah Anda tanam selama Ramadan itu masih ada bekas-bekas di dalam diri Anda. Nah, cara untuk dapat mendapatkan kebaikan itu, Anda harus tangkap semua sinyal-sinyal kebaikan itu dan buktikan dengan perbuatan amal soleh. Ya. Jika tidak demikian, sinyal akan redup. Jika tidak demikian, Anda akan terbiasa dengan segala sesuatu yang Anda anggap sebagai hal yang biasa. Itu yang pertama. Itu tadi siam ya, siam sudah, siam Senin Kemis, siam Mulbid ya. Terus kemudian sekarang qiyam juga sudah, tadi qiyam sholat dan qiyam. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pesan. Pesan ini sebetulnya sering sekali sudah kita sampaikan berkali-kali di sini ya. Dan ini mumpung momennya juga bagus sekali, maka kemudian di sini saya ingin menyampaikan kepada bapak ibu semuanya yang sudah dengar, udahlah itu sebagai pengetahuan kembali gitu ya. Ketika Rasulullah SAW beliau di bulan Syawal itu beliau amin 3 kali. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri itu beliau amin 3 kali. Lalu kemudian para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kenapa kok Anda amin 3 kali? Lalu Rasulullah menyampaikan, tahu nggak, tadi barusan datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril minta kepada saya, dia akan berdoa kepada Allah dan minta kepada saya untuk mengaminkan. Ini pesannya. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama, malaikat Jibril, ya Muhammad, saya ingin berdoa memohon kepada Allah di momen yang paling bagus ini. Saya ingin berdoa, mau nggak kau aminkan? Lalu malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad jawab, iya silahkan ya Rasulullah, silahkan berdoa dan saya akan mengaminkan. Doanya 3 hal, doanya 3 kali, maka Nabi Muhammad amin selamat 3 kali. Yang pertama adalah, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Itu doa yang pertama. Semua orang itu pasti punya orang tua. Tidak semua orang menjadi orang tua. Ya Mbak ya? Tidak semua orang menjadi orang tua, tapi semua orang pasti punya orang tua. Seorang anak yang sudah punya orang tua dan seorang anak yang sudah melaksanakan puasa Ramadan di pagi hari dan melaksanakan sholat tarawih di malam hari,
lalu kemudian berzakat fitrah di akhir bulan Ramadan, ya. Lalu kemudian ibadah-ibadahnya yang sudah dilaksanakan sepenuhnya di bulan suci Ramadan itu, tetapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, maka diancam oleh doa ini supaya ibadahnya semuanya, amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hal yang terpenting ketika kita sudah menghadapi bulan suci Ramadan dan sudah mau menghadapi Syawal, hal yang terpenting adalah sebagai anak minta maaf atau minta ridho kepada orang tuanya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Bagi yang masih belum mampu melaksanakan itu, tolong mudah-mudahan dibuka hatinya. Kadang-kadang kan tidak. Kadang-kadang sekarang ini masih sawal, mumpung masih sawal, masih ada kesempatan. Supaya apa? Supaya tidak muspro apa Mas Bro? Supaya tidak sia-sia amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tahajud kita, bacaan Al-Quran kita selama Ramadan, supaya tidak sia-sia kita minta ridho kepada orang tua kita. Yang masih mempunyai orang tua, segera minta ridho kepada orang tuanya. Yang orang tuanya sudah tidak ada, doakan mereka, ya kan? Karena apa? Doa anak kepada orang tua tidak pernah putus. Ya. Apa itu dalilnya kemarin itu? Dalilnya apa? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, semua amal-amalnya terputus, tidak bisa tambah lagi kecuali 3 hal. Salah satunya diantaranya adalah mempunyai anak yang soleh. Itu kategorinya luas, bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Ya. Makanya di tempat inilah sebagai sarana memproduksi anak soleh. Ya Pak ya. Jangan jauhkan anak-anak kita, anak-anak cucu kita di tempat ini. Ajak mereka datang ke sini. Ajari mereka tata krama. Ajari mereka ngaji, ajari mereka silaturahmi, ajari mereka ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya ketika Anda nanti dipanggil oleh Allah, Dia yang melanjutkan kita. Kita kadang-kadang kan ego, Pak. Anak dibiarkan kelelahan di mana-mana, pergaulannya dibebaskan kemana-mana, tidak dikenalkan kepada agama yang benar, tetapi ketika tua kita hanya menyesal. Gak fair itu namanya. Sebelum ini kelewatan, ya, sebelum ini kelewatan. Kalau yang sudah punya cucu, anaknya udah kelewat, ya sudahlah, anaknya kelewat, kita doakan. Cucunya ganti, jangan anaknya kelewat, cucunya juga kelewat. Nah ini keterlaluan. Ya. Karena di dunia ini Pak, Masya Allah, di dunia ini tuh kadang-kadang Anda merasa penting, ternyata gak penting, ya kan? Anda nanti akan menyesal. Kalau Anda jauhkan anak-anak Anda karena ketidaktahuan Anda kepada ilmu agama, lalu Anda biarkan anak Anda mencari sendiri, itu tanggung jawab Anda. Diberi amanat oleh Allah. Anak itu untuk dijaga, diberikan asupan gizi yang baik, diberikan asupan pengetahuan ilmu yang baik. Supaya apa? Anak ini Allah memberikan kepada Anda kepercayaan ini bukan semata-mata hanya untuk dikasih makan, itu bukan. Dikasih kehidupan itu bukan. Yang ngatur itu Allah semua, tapi kewajiban orang tua kepada anak adalah mempertemukan kepada kebaikan, yaitu agama Islam dengan seluruh pelajaran yang ada di sini. Ya, jadi yang sudah kelewat anaknya dulu nggak pernah dibawa ke sini, sekarang cucunya bawa ke sini. Supaya apa? Jangan lolos, jangan sampai lolos. Ya, itu yang pertama. Terus
kemudian yang kedua, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan doanya dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tuh istri. Istri ya. Terus gimana Pak kalau suaminya yang durhaka kepada istrinya? Cocok kamu? Nah ini nggak dijelaskan di dalam hadis itu. Tetapi yang jelas seorang suami adalah presiden rumah tangga. Seorang suami akan bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya apa? Swarga manut neraka katut, ya kan? Itu artinya apa? Tanggung jawab suami terhadap keluarganya itu besar. Makanya sampai harus sayang kepada suami. Loh, ingat nggak peristiwa Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj, peristiwa Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah ke langit. Itu ditunjukkan oleh malaikat Jibril penghuni neraka. Tuh kan? Kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Yang laki-laki juga banyak, tapi banyak perempuan daripada laki-laki. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apakah dia tidak sholat? Dia sholat. Si perempuan itu maksudnya ya. Apakah dia tidak pandai mengaji? Dia lebih pintar ngajinya daripada suaminya. Apakah dia tidak? Kenapa? Silaturahmi. Apakah dia ngaji? Dia ngaji. Kemana-mana dia ngaji. Ada pengajian sebelum pasar datang dia sudah datang. Saking rajinnya, ya kan? Tapi kenapa kok bisa begitu ya malaikat Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan itu paling susah berterima kasih dengan suaminya. Benar nggak Pak? Betul. Benar nggak? Betul. Benar nggak? Ya dia belum mereka Jibril Pak. Salah. Mungkin yang di sana, yang di sana, yang di sini insya Allah sama. Yang di sana mungkin ya. Iya. Nah, kenapa kok perempuan kok susah mengucapkan terima kasih kepada suaminya? Perempuan di sana Bu, bukan perempuannya di sini. Ya, alhamdulillah. Karena apa? Karena nafsu, tahu nafsu? Nafsu itu kita yang harus kendalikan. Ya, ketika nafsu tidak kita kendalikan dengan baik, maka nafsu itu cenderung kepada keburukan. Salah satu keburukan nafsu yang kita pelihara atau yang tanpa kita sadari dan ternyata itu sudah ada di dalam diri kita secara menggurita, itu adalah membiasakan keburukan. Jadi kalau Anda sudah merasakan ini pasti benar, ini pasti itu nafsu namanya. Makanya sebaik-baik seorang istri dan seorang suami atau seorang suami kepada istrinya itu saling tasofahat, saling bersalam-salaman, saling memaafkan, minta ridhonya. Yang suka nyimpen itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Suka nyimpen masalah maksudnya. Ya, masalah sudah 10 tahun yang lalu masih diingat. Ya Pak ya? Benar Pak ya? Agur. Iya. Melupakan itu susah sekali. 10 tahun, bahkan pertama kali menikah masih ingat kesalahannya. Ada nggak? Datang nggak orangnya? Datang nggak? Pakai kudu apa? Ya, sejak pertama kali menikah ada kesalahan suami itu dicatat sama kita.
Itu sampai 40 tahun yang lalu yang akan datang. Itu masih ingat loh, coba, Masya Allah. Padahal setiap tahun minta maaf terus kalau lebaran, ya kan? Tapi kesalahan yang kecil itu masih ingat. Itulah kehebatan istri kita, Pak. Ya. Nah, karena tanggung jawab suami yang begitu besar ya, terhadap keutuhan rumah tangga ini, maka ibu-ibu sebagai anggota dalam keluarga itu turut mensukseskan supaya suami ini tidak terlalu banyak pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Caranya apa? Caranya ridho. Coba kalau ibu-ibu itu di rumah itu senyum kepada suaminya, itu semua yang ada sama suaminya dikasihkan. Benar? Disenyumin cah itu loh. Disenyumin cah itu loh. Langsung dikasihkan semuanya. Ya? Pak sampai kok gagah itu langsung setrikaan habis ya, cucian habis ya, caranya gitu. Pokoknya paling mudah lah, paling mudah. Sama suami itu paling mudah. Boro-boro. Ya, suami itu paling mudah, paling gampangan sekali. Tapi yang paling susah adalah ibu. Untuk senyum suami itu susahnya minta. Betul. Padahal kalau senyumin itu semuanya luntur kayak luntur semuanya. Luntur pokoknya. Pak dari mana? Alhamdulillah aku kangen paus pokoknya. Sampai digigit tak bilangnya itu kerjaan rumah beres semuanya bersih ya Pak ya. Terus dimasakin, disetrikain itu pasti. Kalau si istri memuji suaminya. Yang selama ini terjadi kan nggak seperti itu. Coba sampai kalau senyum sama suaminya, itu masya Allah belas itu. Mulai sekarang ya, bisa dong mulai sekarang. Setiap hari senyum. Sudah Pak, setiap hari. Ya jangan senyum terus ya. Ya larang sini senyumnya, tapi jangan sampai suami itu udah kesel di kantor, udah kesel di jalan, sampai di rumah nggak disenyumin. Coba. Tidurnya mengkeret ya. Saya itu kadang-kadang kasihan kalau lihat suami yang seperti itu. Langsung banget tuh. Kok iso urip seperti itu? Udah di kerjaan dimaki-maki sama kolehannya, sampai di rumah kadang-kadang minta ngebuat sendiri kan? Ya, kuncinya itu Bu, kuncinya senyumlah sekarang Anda kepada suami Anda. Beres itu dunia. Sampai nggak usah minta vakansi, sudah diberikan tiket sama dia. Alhamdulillah. Ya. Sampai hanya senyum aja otaknya udah mikir untuk membahagiakan. Bener. Itu kelemahan suami di situ. Oh gitu Pak ya. Berarti sampai belum pernah melakukan. Iya. Selama ini sampai minta apapun nggak pernah dituruti, ya kan? Minta sedikit pun yang banyak minta sedikit gak dikasih, yang gede apalagi kan? Itu susah sekali dikasihkan. Sekarang ini rahasianya. Tak kasih tahu rahasianya. Ini rahasianya. Sampai senyum kepada suaminya, sampai bikinkan kopi, belum bangunkan siapin makan. Wah itu beres. Belum Juni sudah ada tiket untuk makan di sini. Iya kan? Iya, memang ini susah untuk diterapkan kepada siapa saja. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu yang baik itu, kuncinya hanya satu kok. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu kalau penghuni surganya itu mengakui rumah itu sebagai surga. Penghuni itu siapa? Suami dan istri. Tapi istrinya tidak membalas dengan senyuman itu, apa gunanya? Gitu loh. Ya Bu ya. Pokoknya cobalah ini di momen-momen yang masih Ramadan Syawal ini, bulan-bulan yang masih berdampingan ini, kebaikan-kebaikan ini, coba kita lakukanlah semua kebaikan-kebaikan itu demi untuk kelangsungan kita di
bulan-bulan 11 bulan yang akan datang. Itu yang kedua, doa malaikat Jibril kepada Allah yang kedua di bulan Syawal. Terus kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril yang ketiga, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang muslim, seorang mukmin yang tidak mau memaafkan kepada saudaranya seorang mukmin. Orang meminta maaf itu berat, tetapi orang yang memberi maaf itu lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Seseorang yang sudah meminta maaf tetapi dia tidak diberikan maaf kepada orang yang dimintain itu, maka dosanya akan ditanggung orang yang tidak mau memaafkan. Ya. Sebesar apapun, seberat apapun, kalau itu masalahnya adalah masalah sesama manusia, itu harus diselesaikan dengan kalimat maaf. Ketika kita sudah mengaku maaf, mengakui salah kita, lalu kemudian kita tidak yang diberi yang meminta maaf itu tidak kita kasih maaf, maka kita diancam oleh doa ini. Masih ingat Bu, apa ada 2 hal yang harus kita lupakan, ada 2 hal yang harus tidak kita lupakan. Masih ingat kan? Apa itu Bu? Yang pertama. Kebaikan orang lain. Nah, yang harus tidak boleh kita lupakan 2. Yang pertama adalah kebaikan orang lain yang sudah diberikan kepada kita. Itu tidak boleh kita lupakan. Sekecil apapun, sedikit apapun kebaikan orang lain yang sudah diberikan kepada kita, jangan pernah kita lupakan. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Terus kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah keburukan yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita lupakan. Apa keburukan di masa lalu? Mungkin suka mabuk-mabukan, mungkin suka beli lotre, kan ada kan? Masih ada ya jamaah kita yang suka beli lotre. Itu ada. Saya sering sekali tuh ada kawan-kawan kita jamaah di sana itu. saya nggak tahu Pak kalau lotre itu haram. Itu masih ada ya. Satu lotre tidak ada jackpot sekian, itu haram, itu nggak boleh. Itulah yang membuat harta kita nggak berkah ya karena itu. Ya, itu penyakit, nggak akan bisa berhenti. Saya ingin cerita sedikit. Saya pernah menjumpai orang yang seperti ini, yang ingin berniat menghentikan itu. Kan ada kan di sebuah hadis disebutkan bahwa ada sittatu asya'in tuhbitul amal, ada 6 perkara yang bisa membatalkan amal kita yang sudah kita lakukan. Di antaranya adalah dzulmul la yantahi, orang yang sudah berbuat dolim tetapi dia tidak mampu untuk menghentikannya. Ya. Di antaranya itu ini contohnya. Dia melakukan dolim kepada dirinya. Seperti beli lotre, itu ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang dia tidak bisa berhenti. Karena ada aja lotre itu. Menangnya buat ketagihan, kalahnya buat penasaran, kan gitu ya? Prinsip lotre kan gitu. Menangnya buat ketagihan, kalahnya buat penasaran. Atau kebalikan lah, pokoknya itu. Suatu ketika dia pernah memahami dalam sebuah ceramah itu seperti itu. Lalu dia menanyakan kepada kita, gimana Pak caranya menghentikan itu? Caranya menghentikan, ya dihentikan aja. Kenapa kamu menghentikan keburukan harus pakai niat? Hentikan aja, ya kan? Gampang, ngomong kan gampang, nasihati gampang, tapi yang melakukan kan bolak-balik dia, lebak-lebak gitu. Dia hentikan, nggak beli lotre ini selama 3 bulan. Lotre kan bulanan gitu ya. Lotre yang jackpot itu, start lotre itu bulanan kan itu ya. Setiap tanggal 10 atau apa kalau nggak salah dia cerita itu. Tahu karena dia tanya ke saya gitu. Setiap tanggal 10 dia beli, tidak beli selama 3 bulan. Wih, itu jiwanya udah setiap jam tanggal 9 tuh udah kepengen beli.
Kalau beli tanggung-tanggung 300 euro, 350 euro gitu. Kalau beli setiap bulan itu dia habisin untuk itu. Selama 3 bulan dia tidak beli, tapi digoda oleh nafsunya. Bulan keempat dia beli, Pak. 350 euro dia beli, dapat 700 euro. Coba, Masya Allah kan. Wah ini kan gitu kan, mulai lagi. Nah, ini godaannya, memang begitu godaannya. Itu sudah sunnatullah, itu sudah sunnatullah. Bulan yang keempat dia beli, dapat Pak 700 euro. Akhirnya bulan kelima, bulan keenam terus dia beli terus, nggak dapat terus Pak. Sampai 1 tahun dia beli, nggak dapat lagi. Artinya nggak nutut ya. Kadang-kadang dapat 10 euro, 20 euro gitu, tapi nggak nutut. Akhirnya pas genap 1 tahun itu dia bilang saya harus berhenti. Itu prosesnya itu 1 tahun, penyakit itu supaya hilang. Tetapi dia ada kemauan untuk berhenti. Itulah sebuah kesalahan. Itu seperti itu. Makanya di sini yang harus kita ambil kesimpulan dalam pelajaran ini, dosa kecil itu akan menimbulkan, kalau kita terus-menerus kita lakukan, itu akan menjadi fasik. Fasik itu orang yang selalu melakukan dosa kecil terus-menerus sehingga dia terbiasa. Kalau dia terbiasa melakukan dosa kecil itu, maka dia merasa bahwa itu dosa tidak ada artinya apa-apa. Kalau sudah seperti ini, ketika nanti akan melakukan dosa besar itu akan seperti biasa, karena sudah terbiasa dengan melakukan dosa kecil. Nah, kita itu jangan sekali-kali melakukan atau menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kemudian itu membuat dosa kita menumpuk, akhirnya kita menjadi kebal. Ketika ini sudah kebal, berarti Anda siap-siap iman Anda akan turun. Ketika Anda iman turun itu, takutlah kepada Allah ketika dicabut nyawa Anda dalam keadaan iman yang paling rendah. Ya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari orang-orang di sekeliling kita yang diambil oleh Allah dengan begitu saja. Tidak ada asrak apa-apa. Baru kemarin ini kawan saya dari KBRI, bagian konsuler mungkin, bagian imigrasi mungkin Bapak Ibu banyak yang kenal, Pak Nehru ya, Pak Adi Afandi, itu meninggal itu mendadak jantung. Hari Senin dia operasi, dijadwalkan operasi. Selasanya jantung. Belum dioperasi itu. Selasanya jantung, meninggal. Masih baca-bacapan, istrinya hari Senin ke Indonesia. Hari Selasa dia masuk rumah sakit, hari Rabu meninggal. Rebu dini hari. Sebelum masuk rumah sakit masih video callan sama istrinya. Di mana kamu? Masih di mana? Udah ya, nanti aku mau operasi ini, jangan telepon ya. Ternyata nggak boleh telepon karena dia meninggal. Ini kan pelajaran buat kita. Betapa Allah memberitahukan kepada kita tentang tanda itu tidak ada. Kita tidak tahu itu rahasia Allah. Bisa saja sekarang kita pulang meninggal juga bisa. Tetapi orang yang paling pintar bukan orang yang bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi orang yang paling pintar adalah orang yang bisa menyiapkan bekal untuk menuju akhirat. Nah, Anda, bapak-bapak, ibu sekalian yang sudah Anda lakukan sekarang ini, itu menyimpan bekal itu. Bekal kebaikan itulah yang Anda akan bawa menghadap Allah di hari akhirat nanti. Makanya perbanyaklah majelis-majelis ilmu. Ingat kan suatu ketika saya sudah pernah cerita, Anda kalau mau menghadiri majelis ilmu itu sejak buka pintu rumah ya sampai jalan ke sini, itu yang Anda injek semuanya itu adalah sayap malaikat. Yang Anda dudukin semuanya ini sayap malaikat. Ketika Anda sudah di atas sayap-sayap malaikat ini, kan hanya satu yang harus Anda perbuat,
Angkat tangan, berdoalah, minta kepada Allah. Insya Allah ketika Anda angkat tangan, Allah segera turun tangan. Kalau Anda tidak angkat tangan, Anda tidak minta ridho, Anda tidak minta maaf, tidak minta ampun kepada Allah, mana Allah akan mengampuni Anda? Nah, mumpung sekarang ini Anda di atas sayap-sayap malaikat, lakukanlah kebaikan ini sebanyak-banyaknya. Pernah suatu ketika ada cerita yang paling menarik sekali. Ada seorang santri, mondok di pondok itu 11 tahun. 11 tahun itu kalau santri kampung itu sudah kawak itu, santri kawak itu. 11 tahun. Pulang dari pondok itu dia jadi ketua grup seni dangdut. Ketua grup seni dangdut Karawitan. Karena dia saat pondok nggak serius, gitu. Sehingga ketika pulang dari pondok itu dia nggak bisa mengamalkan apa-apa. Lu ngapain daripada nganggur macam-macam yang ada di situ dangdutan dan karawitan, jadi ketua dia. Jadi ketua Pak, ketua dangdut selama 5 tahun dia jadi ketua. Coba bayangin. Itu nyantri 11 tahun. Tetapi karena dia pernah duduk di sayap malaikat dan dia pernah berdoa, mohon kepada Allah diberikan jalan yang baik, itu berhenti saat 5 tahun yang kelima itu, kemudian dia balik. Kok hidup seperti ini? Pernah kan Pak suatu ketika orang yang dalam kehidupannya itu kan pasti ada saat-saat yang dol kan, pernah ya? Saat-saat yang sudah, wah apa sih yang akan saya cari selama ini kan, pernah ya? Suatu ketika pasti orang akan merasakan ini. Nah ketika dia sudah merasa jenuh dengan keadaannya itu, kemudian dia balik. Kok uripku kok kayak begini ya, muhasabah itu, makanya artinya muhasabah itu diantaranya seperti itu. Kok begini? Lalu kemudian dia dengan kebaikan dan kebiasaan manajemen yang sudah dia alami selama memimpin Karawitan 5 tahun ini, dia gelar pengajian yasinan. Akhirnya apa Pak? Baru dibuka 1 bulan Allah memanggil dia. Coba apa nggak husnul khotimah itu? Baru 1 bulan dia laksanakan majelis taklim ini tadi itu, majelis taklim yasinan tahlilan ini, 1 bulan dia geluti, Allah panggil dia. Nggak pernah dikasih tahu oleh Allah. Allah panggil gitu aja. Dan itu namanya apa? Itu namanya husnul khotimah. Nah kita semuanya tidak ada jaminan kita itu nanti akan meninggal seperti itu apa enggak. Kalau kita nggak konsisten dengan kebaikan, kalau kita tidak konsisten dengan lingkungan yang kita perbaiki ini, maka Anda siap-siap Anda akan menerima akibatnya. Gitu. Intinya seperti itu. Jadi ketika Anda sedang dalam keadaan iman yang sempurna, sambutlah itu dengan amalan ibadah yang baik. Supaya kita tidak merugi, karena kita selalu di hati kita selalu berperang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap hari kita berperang antara sifat fujur, sifat buruk dan sifat baik kita. Ketika kita menang kebaikan, maka kemudian kita bisa senyum kepada orang lain. Tapi ketika kita dikalahkan kebaikan itu, kita tiba-tiba marah, kita tiba-tiba bengis, kita tiba-tiba judes, kita tiba-tiba inilah. Nah, ketika ini muncul kebaikan atau kejelekan yang muncul itu, ketika yang menang adalah keburukan, maka kebaikan yang muncul. Ketika keburukan itu yang menang, maka kebaikan yang muncul. Ya, kita selalu bergulat terus setiap hari karena Allah mengilhami fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kalimatnya sama. Kalimat fujur itu diceritakan dalam Al-Quran 115 kali disebutkan. Kalimat takwa itu juga 115 kali. Jadi setiap hari antara fujur dan takwa itu selalu berdiri. Makanya jangan heran pagi bisa senyum, siang sudah marah. Siang bisa senyum, sore sudah marah. Itu karena itu tadi. Allah menciptakan marah bukan untuk ditindaklanjuti. Tetapi ketika marah itu keluar, kita sebagai orang yang ada di depannya,
kita harus keluarkan kebaikan kita. Kan itu teorinya. Jadi Allah menciptakan marah, ya, menciptakan jelek itu supaya kebaikan kita keluar, gitu. Makanya kalau bapak-bapak sama ibu-ibu di rumah, bapaknya lagi ngambek, ibunya senyum, selesai. Ya kan? Tapi kalau bapaknya cemberut, ibunya cemberut, itu sama berarti. Ya kan? Bapak cemberut, itu ibu harus senyum. Nah, kuncinya di situ. Ibu cemberut, bapaknya harus senyum. Kalau ibunya cemberut, bapaknya ikut cemberut, podo ae. Atau kalau kita ketemu sahabat kita, kawan kita di sini misalkan, yang satu tahu-tahu kok tiba-tiba kok wajahnya kok masam, mukanya kok tegang masam, terus kita bilang, emang dia siapa? Emang gue begini? Itu berarti kita tidak paham. Allah ciptakan dia berada di depan kita dengan sebuah itu tadi, kita harus prihatin. Ternyata si A itu dikuasai oleh keburukannya. Ya, kita harus begitu. Ketika dia dikuasai oleh keburukannya, berarti saya sebagai orang yang di netral, ya, itu harus mengeluarkan kebaikan itu supaya dia juga bisa menjadi baik. Ya itu. Nah, kadang-kadang kan kita tidak bisa berpikir jernih seperti itu. Kadang-kadang kita merasakan ego. Anda cemburu kepada kita, emang dia siapa? Oke. Kita tutup lah. Kita insya Allah kita kesempatan kita akan ketemu. Kita buka pertanyaan. Satu atau dua. Silakan. Ya. Menyambung. Ya. Menyambung tadi yang sampaikan, mengapa malaikat Jibril itu berdoa seperti itu Pak? Terus kemudian bagaimana peran Allah itu kan Maha Pengasih dan Penyayang? Mengapa mengaminkan doa malaikat Jibril? Ada yang salah doa? Enggak ada. Iya. Ya. Ya itu kan gambarannya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran yang pertama tadi doanya adalah tentang orang tua. Karena kebanyakan orang itu lalai kepada orang tuanya. Berapa banyak orang yang menelantarkan orang tua. Berapa banyak orang yang tidak ada kesan bakti kepada orang tua. Agama yang benar, agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ajarannya yang utama adalah birrul walidain. Demikian, wabillahi taufiq. Silakan ditutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi khtim lana bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara dengan acara telah kita lewati sampai akhir kita di ujung acara. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lita yang malam ini sudah menyediakan hidangan. Juga tak lupa kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah menyediakan kue dan makan istil. Semoga sudah kau ibu-ibu semua mendapat balasan yang lebih melimpah lagi dari Allah SWT. Tak lupa ucapkan kami terima kasih juga kepada Ustaz Hasim, Ustaz Fatah, Mas Zahid, Mas dan semua bapak yang sudah